Salam profit untuk semua trader base. Teknik base dengan konsep follow trend bisa digunakan secara bersamaan ketika base-nya searah dengan tren. Oke, langsung aja kali ini saya akan trading di market licin lagi. Kalau kita lihat di time frame 4, market dalam kondisi tren bullish. Terlihat di sini harga dalam keadaan naik dan di sini juga terdapat base buy yang searah dengan trennya. Base ini berfungsi sebagai penopang harga untuk tetap naik dan base ini juga sudah dikunjungi oleh harga. Kalau kita lihat di time frame 1, market di sini udah buat setup sinyal atau SS, yaitu setup sell dominant break. Ini candle dominan dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu tepat di base buy di time frame H4, market membuat setup entry atau SE, yaitu setup buy dominant break. Ini candle dominan dan ini adalah candle yang breaknya. Jadi teknik base juga bisa digunakan dengan konsep follow trend kalau yang kita gunakan adalah base yang searah dengan trennya. Dalam market ini trend bullish dengan base buy. Lalu seperti biasa, gunakan garis Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam tren atau di shadow, dan level Fibo 100-nya di body candle bull yang break candle dominan. Kalau kita lihat di sini, jarak entry ke stop loss atau jarak level Fibo 100 ke level Fibo 0 ini sangat besar, yaitu kisaran 100 pips lebih. Dan menurut saya ini cukup besar atau sangat lebar untuk risiko pipsnya. Jadi saya akan gunakan time frame 15 menit untuk mengurangi risikonya. Di time frame 15 menit kita akan gunakan konsep yang sama, yaitu menunggu setup sinyal atau SS dan entry menggunakan setup entry atau SE. Di time frame 15 menit market udah buat setup sinyal. Ini adalah candle CB1 dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu harga turun. Jadi kita tinggal menunggu setup entry aja, yang nantinya kita bisa entry di sini. Kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Oke, pergerakan harga berikutnya, market membuat setup entry, setup buy dominant break. Ini adalah candle dominan dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa entry buy di sini. Lalu seperti biasa wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0, sedangkan untuk take profitnya di kisaran level Fibo 423. Di sini juga terdapat base untuk setup full margin. Buat teman-teman yang lebih suka entry di setup full margin bisa menunggu di zona ini. Konsep follow trend berlaku di semua time frame selama tidak ada arah sebaliknya yang terbentuk. Karena pola yang sama sebenarnya sudah terbentuk di time frame H1, yaitu setup entry buy dominant break. Ini candle dominan dan ini adalah candle yang breaknya. Tapi karena jarak level Fibo 100 ke level Fibo 50 sangat besar atau sangat lebar, jadi kita gunakan pola yang sama di time frame 15 menit, yaitu setup sinyal sell dimatikan oleh setup entry buy. Pola ini akan terus berulang selama di time frame arahnya belum berubah. Oh ya, buat teman-teman yang mau silaturahmi ke grup base engulfing, teman-teman bisa kirim email ke boimchartis@gmail.com. Pergerakan harga berikutnya, harga sebelumnya koreksi ke base full margin, tapi sayangnya di sini saya nggak pasang pending order by limit buy. Base full margin ini hanya sebuah istilah karena risikonya yang sangat kecil dengan reward yang sangat besar, ditambah win rate yang sangat baik. Ada banyak teman-teman trader yang khusus entry di setup full margin aja, karena memang sudah mengetahui powernya setup ini. Cuma kita mesti sabar karena jarang terbentuk setup full margin ini. Biasanya pergerakan koreksi ke full margin atau ke zona entry full margin adalah pergerakan terakhir harga untuk koreksi, yang nantinya harga akan langsung melanjutkan pergerakan harganya ke level Fibo 161 dan level Fibo 261. Konsep follow trend adalah pergerakan alami market yang jarang sekali diulas karena pola ini sangat simple tapi powerful karena pergerakannya terbentuk di semua time frame dan di semua market.
Kalau kita lihat di time frame 5 menit juga, market membuat pola yang sama, yaitu membuat setup sinyal sell dominan break, ini candle dominan, dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu dimatikan oleh setup entry, yaitu setup buy dominan break juga. Buat teman-teman yang telat entry atau belum entry di time frame 15 menit, bisa entry di sini. Karena nantinya harga akan naik sesuai dengan time frame arahnya. Konsep follow trend merupakan keindahan dalam market karena merupakan pergerakan alami yang terbentuk di semua market dan di semua time frame. Pergerakan harga berikutnya, harga naik ke level Fibo 161. Pergerakan yang sangat cantik karena sebelumnya harga koreksi dulu ke base setup full margin. Di time frame 15 menit market udah sampai ke level Fibo 161. Sedangkan kalau kita lihat di time frame 5 menit di setup buy dominant break ini, kalau kita gunakan garis Fibonacci, harga sudah break level Fibo 261 dan masih berpotensi untuk naik sampai ke level Fibo 423. Pola yang sama akan terus berulang di market. Kalau gunakan time frame 15 menit, market acuannya setup buy dominant break dan harga juga naik. Kalau teman-teman telat entry di time frame 15 menit, teman-teman bisa gunakan time frame 5 menit dan market membuat pola yang sama. Setup sinyal sell dominan dimatikan oleh setup entry buy dominan dan harga juga akan naik. Pergerakan harga berikutnya, harga naik lagi ke level Fibo 261. Lalu harga koreksi kembali cukup dalam sampai ke level Fibo 100. Apakah ini akan jadi akhir dari pergerakan harga naik dan harga akan turun, atau harga akan naik lagi membuat setup entry? Karena di sini koreksinya cukup dalam, kita akan buat batasan di time frame arahnya, yaitu di time frame 1. Kita akan tandai support terdekat, atau dalam market ini support terdekatnya berdepatan dengan candle CP1. Support ini kita tandai untuk recovery kalau harga turun menyentuh stop loss. Maka saat membuat setup entry, kita bisa entry lagi untuk recovery. Tapi kalau support ini di break, maka kita stop untuk mencari setup buy dulu sampai di time frame 1 market membuat setup buy lagi. Untuk mengurangi risiko, di sini saya akan memintakan stop loss ke level Fibo 50. Jadi kalau loss pun kerugiannya tidak terlalu besar. Candle bear ini merupakan candle momentum sell. Kalau support di time frame 1 ini berhasil di break, maka harga akan turun lebih dalam lagi. Jadi kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Oke, pergerakan harga berikutnya, di sini saya kena stop loss karena harga turun ke level Fibo 50. Kalau kita lihat di time frame 1, market sudah break support terdekat atau membuat setup sell CB1 break. Artinya kita akan stop mencari setup buy di time frame 15 menit sampai market di time frame 1 ini buat setup buy kembali atau minimal break resisten terdekat. Kalau kita lihat di time frame 4, di sini market terlihat sideways, hanya menghasilkan candle kecil-kecil sejajar. Artinya base buy ini masih menjadi penopang harganya. Untuk recovery di time frame 1 ini market masih membuat setup sinyal sell. Jadi kita akan tunggu market break resisten atau buat setup buy untuk kita bisa mencari peluang lagi di time frame 15 menitnya. Pergerakan harga berikutnya, harga turun sentuh stop loss di setup yang terbentuk di time frame 15 menit. Artinya market membuat prank. Tapi untuk teman-teman yang entry menggunakan arah di time frame 4 atau base di time frame 4 dan entry time frame 1 jam, setup entry setup dominan, ini candle dominan dan ini adalah candle yang breaknya, maka di sini teman-teman masih bertahan karena harga hanya koreksi aja. Dan saat ini harga baru sampai ke level Fibo 161. Kondisi di time frame 1 ini, market baru membuat setup sinyal sell CB1 break yang langsung dimatikan oleh setup entry buy CB1 break juga.
dan potensinya harga akan naik ke level Fibo 261. Untuk recovery, karena di sini ada base buy, kita akan tunggu di base buy ini. Lalu di time frame 15 menit market akan membuat setup sinyal sell dan menyentuh base untuk membuat setup entry buy yang nantinya harga akan naik kembali. Tapi kalau market tidak membuat setup sinyal di time frame 15 menit, kita akan biarkan harga naik ke level Fibo 261. Kita cuma nonton aja di sini. Pergerakan harga berikutnya, harga naik kembali dan harga sesuai dengan trading plan, yaitu turun ke base buy di time frame 1, lalu membuat setup buy dominan break dan harga naik. Tapi sayangnya di sini saya kelewat entry karena terbentuknya malam banget. Poin dari video ini, kita bisa membuat rencana trading dengan mudah karena hanya melihat arah dan setup di bawahnya untuk entry, serta mengecilkan risiko saat market sudah tidak meyakinkan lagi, sehingga walaupun loss kita tahu risiko sebelumnya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.